Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan Raihani Channel Sekino Sugi Bekasi. Untuk kegiatan sore ini masih terus berlanjut. Topiknya adalah si vegetasi atau budidaya kelanceng dengan metode greenhouse atau sistem greenhouse yang saya yakin ini belum ada yang melakukan riset. Jadi kemungkinan besar kalau untuk di Indonesia mungkin baru saya mulai ini. Mudah-mudahan nanti banyak yang ikut untuk kedepannya. Untuk itu karena di sistem greenhouse itu kan tidak ada hujan ya teman-teman, karena kan tertutup semuanya. Jadi kita harus siapkan untuk penyiraman seperti di padang pasir. Kita siapkan untuk membuat penyiraman itu secara kontinu dengan tetes. Kita tetes, terus nanti kita gunakan bahan tertentu supaya nanti penetesan dari si selang ini untuk si pot itu bisa melebar, setidak-tidaknya mengenai area akar. Itu kira-kira. Nah, itu kemungkinan besar kita bisa gunakan tisu basah, karena tisu basah itu tidak larut. Kalau saya amatin dia ada serat-serat yang kalau kita tarik pun dia cukup kuat, dan kena air jelas dia tidak akan larut. Itu yang penting untuk syarat sebagai media untuk pemerata. Cara kerja dari si sistem ini, tekniknya nanti kita alirin air di sini. Setelah itu airnya ini kita kontrol ketinggiannya. Semakin tinggi dia tekanannya semakin tinggi. Jadi nanti kita bisa kendaliin untuk ketinggiannya. Kita coba nanti sampai hampir kelihatan. Setelah itu seperti apa. Tapi kalau nantinya masih tidak bisa merata, kita akan gunakan ada ini ya teman-teman, ada lagi keran. Jadi ada keran yang digunakan biasanya untuk aerator, ini juga bisa untuk mengendalikan. Kalau misalkan nanti cara penetesannya itu masih terlalu besar, tapi perkiraan saya dengan metode gravitasi itu sudah cukup. Jadi tekniknya nanti air itu mengalir dari sini teman-teman, alir. Setelah itu mendorong sampai ketinggian tertentu, kita atur keseimbangannya. Jadi keseimbangannya di sini. Jadi kita kontrol, kalau semakin tinggi berarti tekanannya semakin tinggi. Tetapi kalau itu tidak berhasil, kita gunakan keran seperti ini. Jadi kerannya memang sudah cukup kita siapkan, sudah cukup banyak. Dan untuk di sini potnya itu yang akan kita jadikan eksperimen untuk kegiatan ini, si penyiraman kontinu itu jumlahnya ini ada 8. Di sisi sini itu ada 4, yang di sisi sini ada 4 juga ini ya. Jadi ada 4 pot juga yang ada di sebelah sini. Jadi ini yang akan kita jadikan eksperimen dulu, terus nanti kita lanjutkan. Sebelum kita melakukan untuk pembuatan penyirapan kontinu seperti di padang pasir teman-teman, jadi saya infokan dulu, karena ini juga informasinya tambahan ya, seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi untuk vegetasi yang kita jadikan eksperimen atau riset untuk greenhouse itu ada tambah satu lagi, namanya beauty berry ya, seperti yang sudah saya perkenalkan sebelumnya. Ini beauty berry ini sumber polen yang luar biasa bagus. Hanya saja ini karakternya nyentrik. Jadi kalau kekurangan air sedikit, maka langsung layu. Ini eksperimen saya yang pertama tentang si beauty berry. Jadi saya pindah dari pot ini, biasanya saya tanam. Tadinya di situ tempatnya. Ini teman-teman, tadinya tempatnya ada di sini ya,
si konbloknya kita tutup lagi, lalu kita langsung rendam di air. Ini dari kemarin sore langsung, jadi dia tidak berpengaruh. Sempat layu karena ada kira-kira 1 jam sampai 2 jam itu kena matahari, sempat layu. Saya tadinya juga khawatir dia nanti akan rontok. Akhirnya langsung saya taruh di sini, langsung saya siram. Baik, ini yang jenis vegetasi yang ke-5 ya. Jadombea ada 2, Burgasi sama Seminole. Sementara kalau yang lainnya ada Beauty Berry. Terus berikutnya lagi adanya si Batavia. Nah, Batavia ini sebagian layu, ini mudah-mudahan bisa recovery karena yang layunya begitu berat itu biasanya yang Batavia yang sudah besar, teman-teman. Jadi yang sudah besar seperti ini biasanya dia layu nanti terus rontok. Tapi mudah-mudahan ini dengan metode greenhouse ini tidak akan terjadi rontok, tapi masih bisa recovery ini daun-daunnya, supaya nanti bunganya juga tidak lama untuk menunggunya. Karena kalau sampai ini habis, daunnya habis rontok, itu biasanya nanti dia numbuh baru lagi, tangkai baru lagi. Jadi mudah-mudahan aja ini bisa itu ya, bisa tertolong dengan adanya disiram terus-menerus. Nah, terus yang paling bagus ini si Santos ini betul-betul tidak ada perubahan ketika kita pindahkan dari pagar sana. Itu biasanya kalau kita memindah Santos itu daunnya akan rontok, dia akan rontok, teman-teman. Nah, dengan metode kita langsung ditaruh di air ini ternyata si Santos itu terus melanjutkan kuncup-kuncup bunganya itu mekar. Terus daunnya yang tadinya menyender di pagar tembok itu apa namanya, seperti itu ya, merambat gitu, dia mulai berusaha untuk normal karena tidak ada untuk nyendernya, untuk merambatnya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman untuk si Santos itu dengan teknik seperti ini, teman-teman. Artinya kalau teman-teman memindahkan Santos, saya menyarankan teman-teman punya misalkan pot ya, misalkan pot itu bawahnya dikasih baskom atau apa yang isi air. Jadi nanti kalau sudah normal, akarnya dia sudah kuat lagi, lalu baru dipindahkan ke tanah. Itu kira-kira seperti itu untuk tekniknya menangani Santos. Sementara kalau untuk si Batavia, saya kira kurang lebih sama, yaitu dengan cara kita rendam air dulu. Cuma ini kok kolamnya bocor, jadi saya mencari tahu nih penyebabnya apa. Sepertinya di pembuangan itu yang bocor itu, teman-teman. Jadi nanti kita tutup terus baru dikunci di pembuangannya. Sekarang kita akan membuat teknik penyiraman, teman-teman, karena kalau selama ini kita siramin terus. Nah, hebatnya ini, teman, saya udah ngamatin udah cukup lama. Kalau teman-teman perhatikan si ini ya, si apa namanya, Seminole, ini kan Seminole nih. Nah, ini ya Seminole nih, teman-teman. Seminole itu hebatnya dia itu akarnya itu bisa akar serabut seperti ini ya. Jadi ini hebatnya ya, kelihatan ya nih. Jadi artinya ini nanti kalau saya sebarin mungkin tanah sekitar 1 cm saja atau pupuk disebarkan sini, berarti kolam ini akan menjadi medianya si Seminole ini. Makanya saya ngelihat seperti ini supaya hemat air. Jadi dengan cara saya akan menggunakan sistem tetes seperti di padang pasir. Dan untuk itu sore ini saya akan melakukan perakitan.